Jadi mudah sekali terhindar dari persoalan-persoalan atau dari kecelakaan-kecelakaan. Saliring samirana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang mempunyai pagar gaib. Jadi orang yang mempunyai pagar gaib itu mempunyai tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Sementara pagar gaib ini dimiliki oleh seseorang, itu ada yang karena pola laku tirakat tertentu, itu juga ada karena memang ada dari turunan leluhur, itu juga ada. Kemudian karena mempunyai kodam yang energinya besar sehingga energinya bisa menjadi pagar gaib orang tersebut, itu juga bisa. Dan ada juga yang pagar gaibnya itu didapatkan dari pemaharan tokoh-tokoh spiritual tertentu, itu juga ada. Dan orang yang mempunyai pagar gaib ini biasanya orang tersebut itu ketika diserang dengan energi-energi negatif, entah itu dikirim santet, tenung, guna-guna ataupun teluh ataupun jengges, itu biasanya secara otomatis bisa menolaknya dengan sendiri. Karena apa? Sebuah energi besar yang melingkupi dirinya itulah yang akan membentengi dirinya sehingga tidak akan bisa tembus. Dan energi itu atau pagar gaib itu sebenarnya adalah sebuah gelombang atau sebuah medan elektromagnetik yang sangat besar, sehingga tidak akan bisa ditembus dengan energi-energi negatif yang sifatnya kecil. Nah itu, jadi tanda yang pertama atau cirinya orang tersebut itu mampu untuk menolak energi-energi negatif yang menyerang dirinya. Kemudian tanda yang nomor dua, orang yang mempunyai pagar gaib itu sangat bisa merasakan energi-energi yang ada di sekitarnya. Jadi memang seringkali berbenturan dengan energi-energi di sekitar. Kalau memang energi-energi yang ada di sekitarnya itu sifatnya negatif, jadi dia sangat bisa merasakan. Seumpama orang tersebut itu baru bertemu dengan seseorang, dan orang yang dihadapinya itu energinya negatif, maka dia akan bisa merasakannya dan bisa menolak dengan otomatis. Karena apa? Dilindungi oleh pagar gaib yang kuat itu tadi. Jadi energi pagar gaib, kalau energi pagar gaib seseorang itu sangat kuat atau sangat tebal, maka secara otomatis bisa menolak energi negatif yang ada di sekitarnya. Nah, meskipun itu hanya sebuah benturan energi negatif yang ada di sekitarnya, itu bisa dengan mudah menolaknya dan tidak bisa berefek terhadap orang tersebut. Nah itu tanda yang nomor dua. Tanda yang nomor tiga, kalau seseorang itu mempunyai pagar gaib, kalau dia berdekatan dengan orang lain yang energinya hampir sama, itu biasanya merasakan getaran-getaran tertentu ya, dan biasanya itu sangat nyaman orangnya ya, ketika orang baru tersebut itu tadi energinya selaras atau energinya itu hampir sama, sama-sama energinya itu positif, maka orang tersebut itu akan merasa nyaman. Dia bisa merasakan itu. Jadi kadang ada getaran-getaran halus ya, yang menyelimutinya, yang bisa dirasakannya. Kemudian juga ada getaran-getaran seperti hawa panas ataupun hawa yang dingin. Nah itu bisa semacam itu. Nah ini tergantung daripada
energi yang ada di sekitarnya. Kemudian tanda yang nomor 4, kalau orang itu mempunyai pagar gaib, itu biasanya sangat sulit untuk diterawang oleh orang lain. Kalau memang orang lain itu tersebut ya, itu tidak izin dulu. Nah, itu biasanya sangat sulit. Karena apa? Memang dibentengi oleh energi gaib itu tadi, yang berupa pagar gaibnya itu tadi. Kemudian tanda yang nomor 5, orang yang mempunyai pagar gaib itu cenderung auranya akan bersinar dengan bagus. Dan saking terangnya aura itu bersinar, itu kadang-kadang hampir menyerupai seperti cahaya yang melingkupi orang tersebut. Nah, ini tanda yang nomor 5. Jadi tubuhnya itu kalau dilihat oleh orang-orang yang mengerti tentang dunia supranatural, itu seperti bercahaya. Nah, ini tanda yang nomor 5, kalau orang tersebut itu mempunyai pagar gaib. Kemudian tanda yang nomor 6, kalau seseorang mempunyai pagar gaib dan orang tersebut itu berada pada suatu tempat, ya ini tempat keramat seumpama, atau tempat-tempat yang wingit ataupun angker, maka secara otomatis makhluk-makhluk halus yang cenderung energinya negatif di tempat tersebut, itu biasanya dengan sukarela akan menghindar dengan sendirinya. Sehingga bisa-bisa tempat tersebut akan menjadi netral daripada energi negatif. Jadi netral dengan sendirinya, karena hanya didatangi oleh orang yang mempunyai pagar gaib yang energinya besar. Nah itu, jadi sangat disegani. Artinya orang yang mempunyai pagar gaib itu sangat disegani oleh makhluk-makhluk dari alam gaib. Kemudian tanda yang nomor 7, orang yang mempunyai pagar gaib ini seumpama bersentuhan dengan benda-benda bertuah, yang memang benda bertuah tersebut itu energinya negatif dan energinya itu berada di bawah levelnya, itu biasanya secara otomatis juga akan pergi. Jadi kodam yang berenergi negatif yang mendiami benda-benda bertuah ataupun benda-benda pusaka, itu secara otomatis juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini kehebatan orang yang mempunyai pagar gaib yang energinya besar. Dan juga orang yang mempunyai pagar gaib itu cenderung sangat mudah untuk mendeteksi keberadaan kodam-kodam yang berada pada benda-benda bertuah. Ya, itu. Kemudian tanda yang lain, orang yang mempunyai pagar gaib ini biasanya sangat mudah untuk terhindar daripada kiriman-kiriman energi negatif, ataupun sangat mudah terhindar dari persoalan-persoalan tentang keselamatan. Maksudnya begini, jadi orang yang mempunyai pagar gaib itu biasanya memang sering selamat dari kecelakaan yang menimpa dirinya. Nah itu, jadi mudah sekali terhindar dari persoalan-persoalan atau dari kecelakaan-kecelakaan, entah itu kecelakaan yang diakibatkan oleh makhluk halus ataupun kecelakaan secara alami. Karena apa? Mempunyai pelindung yang kuat, ya, mempunyai pelindung gaib yang kuat, sehingga apa? Orangnya selamat. Nah, ini tanda yang paling kelihatan sekali kalau orang tersebut itu mempunyai pagar gaib. Jadi itu ada beberapa tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang mempunyai pagar gaib. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.